Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya kita di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita belajar lagi tentang firman Tuhan dalam kitab Amos Bapak Ibu Saudara. Kitab Amos pasal yang ke-9, pasal yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai baca mulai dari ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat yang ke-12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Kita lompat di ayat 14 Bapak. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ayat yang terakhir, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, ini kitab Amos merupakan kitab nabi kecil Amos. Kalau kita boleh lihat Amos ini, siapa sih Amos? Amos ini hanya seorang biasa Bapak Ibu Saudara. Amos ini adalah seorang peternak domba dan seorang pemungut buah ara hutan yang tinggal di antara Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. Jadi dia tinggal di antara dua bangsa ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca tentang Amos ini mulai dari pasal yang pertama, ya, di sana banyak sekali tentang bangsa Israel. Apa yang telah terjadi di bangsa Israel. Nah, kalau Bapak Ibu baca pasal pertama, pasal kedua, di sana itu berisi pesan untuk bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel. Dan kalau baca yang selanjutnya lagi 3 sampai 6, di sana berisi peringatan-peringatan akan dosa dari Israel. Bahkan yang 7 sampai yang 9 ini Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan ada penglihatan-penglihatan, bahkan penghakiman Allah untuk Israel. Nah, tetapi di pasal 9 ini di ayat ke-11 sampai 15, di sini dikatakan perikopnya, di sana katakan janji mengenai keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di sini Amos mengikuti panggilan Tuhan. Amos dia taat kepada Tuhan. Maka Amos pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk apa? Untuk memberitakan keadilan, kebenaran, bahkan hukum ilahi. Karena apa? Karena dosa yang mereka sudah perbuat. Karena dosa umat yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara. Di sini kita lihat Raja Yerobeam itu adalah seorang pemimpin Bapak Ibu Saudara. Dia seorang pemimpin yang sukses boleh dikatakan. Karena apa? Karena ia banyak memenangkan yang namanya pertempuran dan banyak merebut wilayah-wilayah baru untuk Israel. Tetapi di sini kita lihat serta juga Bapak Ibu Saudara, dia banyak mendapatkan yang namanya kekayaan. Tetapi di sini saudara boleh lihat, akan tetapi karena kekayaan akhirnya membuat Raja Yerobeam menjadi masa bodoh
dan membiarkan segala sesuatu terjadi, bahkan dosa yang terjadi di bangsa Israel ini. Bapak Ibu Saudara, di antaranya dia membiarkan bangsa Israel masuk dalam penyembahan berhala yang ada di Kanaan atau dewa-dewa Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga, Bapak Ibu Saudara, saking membiarkan itu menyebabkan banyak ketidakadilan terjadi bangsa Israel, dan juga orang-orang miskin itu tertindas, bahkan orang-orang miskin itu bisa diabaikan, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menjadi dosa bangsa Israel, dan di mana Amos harus datang dan menegur kepada bangsa ini, termasuk kepada Raja Yerobeam. Bapak Ibu Saudara, nah karena mereka sungguh tidak mencari Allah. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan, sampai sehingga mereka sampai di tanah Kanaan, dan akhirnya membuat sakit hati Tuhan. Akhirnya mereka harus mendapatkan penghukuman, yaitu pembuangan. Itulah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini boleh dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi sebagaimana bangsa ini bobroknya, sebagaimana bangsa ini keras kepala, tapi Tuhan mengasihi mereka. Nah, saking mereka tidak mencari Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang harusnya buat mereka itu berpikir bahwa bahwa Tuhan yang telah membawa mereka keluar adalah Allah yang hidup, tapi ternyata enggak. Tapi mereka hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka mau menyembah berhala, mereka lakukan. Mereka mau lakukan dosa, bahkan tidak mementingkan orang lain. Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana dikatakan dalam Amos 5 pasal yang keempat. Bapak Ibu Saudara, sudah jelas di sana dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Tapi apa yang terjadi kepada bangsa Israel ini? Mereka sama sekali tidak mencari Tuhan. Mereka malah mencari kesenangan mereka sendiri. Dan yang di pasal yang kelima juga, di ayat yang ke-14, di sana juga dikatakan, carilah yang baik, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Di sana jelas, di sana dikatakan Tuhan semesta alam akan menyertai kamu. Disuruh cari yang baik, carilah yang baik, bukan yang jahat. Tapi yang terjadi adalah malah kebalikannya, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi malah kejahatan demi kejahatan di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Allah itu tegas terhadap dosa. Tuhan itu tegas terhadap dosa. Itu sebabnya Ia tidak berkompromi dengan dosa. Tetapi Allah juga penuh kasih. Dia tidak membiarkan bangsa itu semakin jauh, bahkan bangsa itu semakin dalam kejahatannya. Tapi di sini dikatakan Allah penuh kasih. Ia memberikan janji pemulihan untuk rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara cepat kita lihat janji Allah di sini mencakup 3 hal. Yang pertama, Allah akan memulihkan kerajaan Israel yang kita baca tadi ayat 11 dan 12, di mana dikatakan pada hari itu, pada hari Tuhan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Tuhan mau mengembalikan Israel kepada zaman dahulu kala, di mana kejayaan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Yang kedua, Allah akan menjadikan tanah-tanah Israel
menjadi tanah yang diberkati. Itu terlihat di ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita lihat. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Nah, di sini apa yang ditanam akan menghasilkan dan membuat mereka kebanjiran dengan berkat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di sana dikatakan dan tidak berkekurangan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, selanjutnya Bapak, yang ketiga, Allah akan memulihkan umatnya. Di ayat yang ke-14 dan ke-15 yang kita baca tadi, mereka akan kembali pulang untuk apa? Untuk membangun kota. Mereka akan hidup di tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka akan kembali membangun kota mereka. Mereka akan membangun kembali bait suci, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang adil. Setelah menerima penghukuman karena dosa bangsa Israel, beroleh yang namanya pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah Kristus menanggung hukuman dosa, kita beroleh yang namanya pengampunan. Beroleh yang namanya pengampunan dan pemulihan. Dan saya percaya hidup kita adalah hidup dalam anugerahnya Tuhan. Kita hidup hari demi hari itu dalam anugerahnya Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga bisa berkarya sesuai dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi pemulihannya Tuhan cukup untuk kita mengubah benang kusut kehidupan karena dosa yang kita perbuat. Jadi janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia mampu membawa kita untuk jauh lebih tinggi naik ke atas. Dia mampu membawa kita untuk menjadi kepala bukan ekor. Dia mampu membuat kita jadi lebih kuat untuk menjalani setiap hari. Bahkan dia berjanji untuk selalu menyertai kita, Bapak Saudara. Tetap melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada janjinya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu